Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar, Moms and Dads dan seluruh peserta webinar pagi ini? Semoga baik-baik dan sehat-sehat semua ya, dimanapun Anda berada. Jangan lupa kita masih di masa pandemi dan di banyak daerah angka positif COVID masih meningkat. Maka kita tetap harus meningkatkan kepatuhan kita untuk melaksanakan protokol kesehatan ya. Apa itu? Pasti ingat kan, rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tidak hanya saat berpergian ya memakai masker, tapi saat di rumah, bila ada tamu khususnya, di kantor, dan di tempat makan. Saat bersama-sama, walaupun dengan teman atau kerabat ya, jangan lupa, itu masih tetap harus dipakai. Juga kita harus menjaga kesehatan ya, dengan gizi baik, olahraga, dan suplemen yang meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Nah, pagi ini webinar kita adalah tentang meningkatkan imunitas dengan vitamin D3. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aksyanti dari Dokter Anakku ID yang akan menjadi MC pada pagi hari ini. Bagaimana, Moms and Dad dan para peserta sekalian, sudah siapkah? Kita sudah ada sekitar 90 peserta, walaupun yang mendaftar sebetulnya ada 230-an nih. Tapi kita harus segera mulai, mereka bisa gabung selama kita berjalan, karena kalau tidak, kasihan yang sudah join duluan ya. Oke. Sebelum kita mulai, mohon slide berikutnya ya. Saya akan membacakan sedikit tata tertib supaya jalannya webinar ini baik ya. Pertama-tama, next kita mohon agar nama pada Zoom masing-masing diubah menjadi nama panggilan masing-masing ya, atau nama sesuai KTP. Nanti jadi kalau nanti ada hadiah, kita tahu siapa aja yang menang nih sesuai KTP ya. Tapi kalau susah nama panggilan pribadi tidak apa. Daripada kalau namanya yang tercantum adalah nama gadget susah. Nanti yang menang adalah Oppo F11 atau iPhone sekian, susah kan ya. Jadi tolong di rename ya di Zoom ya. Silakan rename sekarang ya. Selama saya membacakan yang berikutnya. Next one adalah tentang mikrofon. Mohon selama acara berlangsung mikrofon masing-masing di off, walaupun dari operator juga sudah meng-off-kan, tapi kadang-kadang suka kepencet dan suka tidak off ya. Mohon di-off-kan selama acara berlangsung, nanti mikrofon bisa on saat dipersilahkan oleh moderator atau host ya. Mungkin pada sesi tanya-jawab, ada tanya-jawab yang bisa langsung disampaikan ke Dokter Ade atau narasumber dengan mikrofon sendiri ya. The next one adalah tentang pertanyaan ya. Pertanyaan dapat diketik di chat. Namun kami mohon agar Moms and Dads menundanya dulu sampai pemaparan selesai atau hampir selesai. Karena kemungkinan yang akan ditanyakan jawabannya sudah ada di presentasi Dokter Ade ya. Jadi mohon ditunda dulu sedikit, nanti baru ditanyakan setelah kita menyimak bersama pemaparannya ya, supaya kita juga fokus ke mendengarkan pemaparan dari narasumber. Next one adalah tentang tanya jawab ya, tanya jawab. Kemungkinan kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan, mohon maaf, karena kita juga harus on time ya nanti selesainya. Pastinya banyak Bapak Ibu sekalian juga ada acara lain yang sudah janji dengan orang lain-lainnya. Jadi mohon maklum. Nanti saat tanya jawab, moderator akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang dan memprioritaskan pertanyaan yang sifatnya umum, yang bermanfaat untuk sebagian besar dari peserta ya. Jadi dimohon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sifatnya bukan konsultasi ya, konsultasi mungkin lebih baik diajukan di tempat lain. Juga mohon di chat pertanyaan jangan panjang-panjang, nanti susah moderatornya milihnya ya. Jadi mohon pertanyaan singkat, ringkas, dan jelas. Per penanya kalau bisa jangan lebih dari 2 pertanyaan ya, sehingga yang lain bisa dapat giliran. Oke, jangan lupa nanti kita ada hadiah untuk 5 penanya terbaik ya, hadiah dari sponsor.
Baik, next kita akan ada foto bersama di sesi terakhir, dan saat ini kita mohon untuk Bapak Ibu sekalian menyalakan videonya agar nanti fotonya bagus ya. Nanti juga kita mohon juga Bapak Ibu foto diri atau bagaimana untuk nge-share di Instagram masing-masing ya, dan tag ke Dokter Anakku ID. Berikutnya adalah tentang mikrofon. Nanti di akhir host akan menyalakan mikrofon agar Bapak Ibu sekalian para peserta bisa mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator. Ya, baik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya tentang jadwal acara. Jadi setelah pemaparan ini, next tentang pembukaan oleh saya. Webinar akan dibuka oleh moderator ya. Lalu moderator akan memperkenalkan narasumber, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber, disambung dengan tanya jawab. Jangan lupa nanti akan ada beberapa macam tanya jawab ya. Nanti ada kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk raise hand ya, ada tombolnya untuk reaction, raise hand ya, supaya moderator bisa milih, oh ini mau bertanya langsung ya. Nanti akan dipilih beberapa penanya yang bisa bertanya langsung secara verbal. Saat itu mikrofon akan dinyalakan. Yang lainnya bisa mengetik pertanyaannya di chat seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Nanti host mungkin akan melock chatnya dulu ya sampai pemaparan hampir selesai. Sehingga juga fokus tetap kepada pemaparan. Dan jangan lupa akan ada hadiahnya dari sponsor. Oke, berikutnya setelah tanya jawab, kita akan ada sekali lagi pemaparan dari narasumber secara singkat supaya itu adalah pesan yang narasumber ingin Bapak Ibu sekalian ambil dari acara ini. Setelah itu kita tutup acara ini dengan foto bersama. Baik, kita lanjut ke acara inti. Ya. Acara ini disponsori oleh Gracia Farmindo dengan produknya suplementasi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin D bagi anak dan dewasa. Ya, terima kasih Gracia Farmindo. Dan penyelenggara webinar ini adalah Dokter Anakku ID. Kita lihat sebentar video tentang Dokter Anakku ID. Silahkan. Tadi tentang Dokter Anakku ID, dan baiklah kita akan mulai ke acara inti. Saya akan mulai dengan memperkenalkan moderator kita untuk pagi hari ini. Sebelumnya ini sedikit pesan, mohon juga di-share ya pengalaman Bapak Ibu selama mengikuti webinar ini dan di-post di story dan tag ke Dokter Anakku ID supaya makin banyak lagi Bapak Ibu yang bisa join webinar-webinar dan acara-acara edukasi kita. Ya, silakan. Mohon spotlight kepada Dr. Gidi, moderator kita di hari ini. Next slide. Selamat pagi Dr. Gidi, apa kabar? Mohon di-unmute. Selamat pagi.
Baik, Gimana jelas ya kabarnya suaranya, Bu nih? ya? Jelas, Alhamdulillah jelas. sehat. Alhamdulillah. Oke. Selamat pagi semua. Bapak Ibu sekalian, Dokter Jidi ini berdomisili di Medan ya, Samosir. Oke. Dokter Jidi adalah dokter umum yang lulus sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu beliau pindah ke Medan. Nanti cerita sedikit tentang kenapa pindah ya, Dok. Dokter Jidi ini aktif di organisasi. Yang pertama adalah Medicine ID. Nanti saya akan tanyakan juga Dokter Jidi nih, apa nih organisasi ini. Lalu yang kedua adalah Junior Doctors Network Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Toba Samosir Sumatera. Silakan Dokter Jidi jelaskan aktivitas Selamat dokter. pagi ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Asyanti udah memperkenalkan singkat nih profil saya. Jadi betul ibu-ibu, bapak-bapak sekalian peserta webinar, saya sekarang domisilinya di Kabupaten Toba Samosir ya. Mungkin nggak banyak yang tahu juga karena memang daerahnya agak terpelosok nih. Di sini saya tinggal di komplek perusahaan pertambangan karena mengikut suami, jadi harus pindah nih ke Toba Samosir. Untuk mengenai tadi organisasi ya Ibu Asyanti, jadi medicine.id ini adalah platform yang didirikan untuk memberikan informasi-informasi dan link bagi para siswa ataupun mahasiswa tentang pendidikan kedokteran. Jadi siswa SMA untuk menuju ke jenjang pendidikan dokter, dan begitu juga dari pendidikan dokter menuju jenjang pendidikan spesialis. Ini medicine ini sudah cukup besar ya, karena sudah jadi PT juga sekarang. Mungkin kapan-kapan mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang punya cita-cita nih anaknya mau menjadi seorang dokter, boleh intip-intip nih profil Instagramnya medicine.id gitu. Oke, terima kasih banyak. Oke, so berarti kita sekarang ke acara webinarnya. Saya persilakan Dokter Jidi untuk memimpinnya ya sebagai moderator. Silakan Dokter Jidi. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatannya Bu Asyanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali sama dokter anakku ya, dokter anakku dan juga Gracia Tarmindo yang sudah memberikan kesempatan nih pada saya hari ini untuk bisa menjadi moderator di kegiatan webinar yang temanya ini sangat penting sekali ya di masa pandemi ini, yaitu peran vitamin D3 untuk imunitas si kecil. Dengan narasumber yang juga pastinya luar biasa hari ini, Dr. Hits Jogja ya dok ya, Dr. Ade Indriasari, spesialis anak magister kesehatan. Karena ketika saya posting nih adanya webinar ini, pasti yang komen WhatsApp ke saya, wah ini narasumbernya Dr. Hits Jogja nih, gitu, mesti ikut. Wow, jadi makanya peserta-peserta sepertinya antusias sekali nih untuk ikut webinar hari ini. Baik, dalam memoderatori webinar hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Asyanti ya, mengenai tata tertib dan juga jalannya acara. Wah, koneksi nih. Ada sedikit gangguan koneksi. Mohon maaf. Oke, mungkin selama menunggu kita bisa langsung saja lanjutkan. Ya, mungkin koneksi di Dokter Jidi sedang bermasalah. Bagaimana Dokter Ade? Kita lanjutkan? Ya? Bisa. Oke, sebelumnya saya, Dokter Jidi sudah gabung kembali nih. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. Berikut profil dari narasumber kita pagi ini. Dr. Ade Indriasari, spesialis anak MKes, dokter spesialis anak di Yogyakarta. Pendidikan beliau dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2004 untuk magister kesehatan ya dok ya. Lalu 2006 mengambil dan lulus dokter spesialis anak juga di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau aktif di IDAI cabang Yogyakarta dan Ikatan Dokter Indonesia. Beliau praktek di Yogyakarta, Yogyakarta
internasional harusnya ya, Dok? Semua istilah internasional kan dihapuskan ya, jadi sekarang namanya Rumah Sakit JIH gitu aja. Ya, betul. Sekarang JIH, tapi tulisnya sekarang Yogyakarta Indonesia Hospital. JIH ininya ya, terkenalnya ya. So, beliau praktek di JIH Yogyakarta. Beliau juga punya praktek pribadi yang seru nih, ada drive-in vaksinnya ya, apalagi dalam masa pandemi ini ya, sangat mendukung nih ya. Oke, silakan dokter, mungkin bisa menyapa Bapak Ibu sekalian, silakan. Terima kasih Dr. Asyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gracia, dokteranakku.id, Dr. Asyanti dan juga Dr. Jidi yang sedang berusaha mendapatkan sinyal kembali. Semoga cepat berhasil. Sudah masuk ini, Dok. Oh ya. Sudah masuk. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas tentang peran vitamin D3 untuk imunitas anak dan dewasa. Bukan cuma anak-anak, tapi juga orang dewasa. Semua makhluk hidup. Slide, please. Oke. Jadi pertama-tama kita bahas dulu apakah itu vitamin D3, vitamin D itu apa. Jadi vitamin D itu terdapat dalam dua bentuk, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D sendiri adalah, kalau masih ingat Bapak Ibu semua waktu pelajaran SMA, adalah vitamin yang larut dengan lemak ya. Nah, kalau vitamin D2 itu dalam bentuk yang biasanya terdapat pada tumbuh-tumbuhan, sedangkan kalau vitamin D3 itu terdapat dalam biasanya bentuk hewan. Selain itu, vitamin D juga didapat dari paparan sinar matahari, dan juga kalau dari makanan, selain yang tadi saya sampaikan, bisa dari hewan dan tumbuhan, bisa juga dari suplementasi. Slide. Kemudian kita tuh kan tinggal di Indonesia ya, di negara tropis. Mitosnya selama puluhan tahun adalah bahwa kita itu negara tropis yang mana sinar matahari itu adalah sumber natural untuk vitamin D, sehingga kita tidak membutuhkan apapun lagi selain dari matahari. Apakah benar itu apa adanya seperti itu? Ternyata menurut kenyataannya, ini terdapat penelitian bagaimana profil vitamin D pada anak sehat berusia 7-12 tahun di Indonesia, itu ternyata ditemukan bahwa 90% mengalami insufisiensi dan juga mengalami defisiensi. Yang insufisiensi adalah 75%, yang defisiensi 15%. Pada orang-orang yang kekurangan vitamin D, mereka juga kadang-kadang disertai dengan kadar kalsium yang di dalam darah juga terlalu rendah. Dimana perlu tahu sekali pasti bahwa pada anak-anak yang masa pertumbuhan, kalsium dan vitamin D penting sekali untuk pertumbuhan tulang dan gigi mereka. Dan ternyata kan memang bahwa vitamin D ini, kekurangan vitamin D merupakan masalah global ya di seluruh dunia. Statement WHO dulu juga sejak tahun 2015 dinyatakan bahwa most people in the world suffer from vitamin D deficiency. Artinya hampir semua manusia itu mengalami kekurangan vitamin D. Ini juga ada penelitian dari Southeast Asian Nutrition Survey. Dikatakan di sini bahwa hampir 40-50% mengalami kekurangan vitamin D yang cukup kadarnya hanya 5% dari populasi yang diteliti. Etiologi alias penyebab yang tersering adalah karena kurangnya paparan matahari dan kurangnya asupan yang memadai. Ada penelitian juga di Jawa Barat, dikatakan bahwa di sini juga ternyata 70% insufisiensi, cuma 4% yang normal, dan 25% juga mengalami defisiensi. Nah, sebenarnya berapa sih kebutuhan vitamin D yang kita butuhkan? Di sini terlihat pada tabel bahwa pada anak 0 bulan pun sudah memerlukan ya, jadi sudah diperlukan kadar vitamin D 0 sampai 12 bulan adalah sebesar 400 international unit, itu untuk kebutuhan harian saja. Kemudian optimalnya bisa sampai 1000 international unit. Apabila ternyata kadar vitamin D-nya rendah, itu bisa dilakukan treatment dengan kadar vitamin D maksimal 2000 international unit. Nah, bagaimana pada anak-anak di atas 1 tahun? Di atas 1 tahun sampai dengan 18 tahun, itu kebutuhan hariannya adalah 600 international unit.
Kemudian apabila memang ternyata kurang dan ternyata perlu ditreatment, maksimal adalah 4.000 international unit. Kemudian pada usia yang lebih tua, di atas 70 tahun, dilihat bahwa di sini kebutuhan vitamin D malah lebih tinggi daripada yang masih muda, yaitu minimal adalah 800 international unit. Nah, mengapa? Karena makin tua umur, kemampuan untuk membentuk vitamin D juga makin terbatas. Jadi ini oma-oma, opa-opa, para bayi-bayi yang kita menjadi pasien kita juga perlu mendapatkan vitamin D. Nah, sekarang sumber vitamin D kita bahas yang dulu paling sering menjadi sumber adalah matahari. Nah, matahari sendiri bagaimana? Matahari ini kan ada UVA dan UVB. Nah, UVA adalah sinar matahari dengan panjang gelombang yang lebih panjang, yaitu 315 sampai dengan 400 nanometer. Itu adalah sinar matahari yang bisa tembus sampai ke dalam, yang sampai ke dalam kulit yang bagian dermis namanya. Ini yang lebih potensi merusak matriks kolagen dan bertanggung jawab untuk kerusakan kulit dan juga kemungkinan kanker kulit. Sedangkan sebenarnya yang kita lebih butuhkan, yang lebih potensial untuk aktivitas membentuk vitamin D itu bukan UVA tapi UVB. Nah, UVB kita lihat, ini pada tabel ini terlihat ini penelitian di Amerika ya. Kalau penelitian di Amerika ini di Seattle sama San Diego aja itu berbeda ya. Jadi di Amerika aja beda. Kemudian tergantung kita pakai baju seperti apa. Ternyata kalau kita cuma pakai celana pendek, kalau tinggal di San Diego dan kalau masih muda membutuhkan waktu hanya sekitar 7 menit. Nah, kalau kita pemakai baju lengan pendek dengan celana pendek, ini dibutuhkan waktu 11 menit. Apabila pemakai celana panjang dengan lengan pendek itu 19 menit, dan apabila memakai baju penuh itu adalah 42 menit. Nah, untuk bagaimana di Indonesia ini ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa kalau di Indonesia itu kita yang UVB terbaik adalah antara jam 9 sampai jam 10 pagi sampai dengan jam 14 sampai jam 15. Kapan UVB terbaik? Katanya sih kalau kita berdiri nih ya, kalau kita berdiri, kita melihat bayangan kita lihat bayangan kita itu lebih pendek daripada kita. Nah, jangan pada saat kalau kita berdiri, bayangan kita yang lebih panjang itu adalah UVA yang dominan, yang mana kurang berpotensi untuk membentuk vitamin D di kulit, dan juga lebih besar potensinya dalam menimbulkan kanker kulit dan prematur aging. Nah, untuk membentuk vitamin D dari sinar matahari ini sebenarnya juga agak complicated ya. Artinya banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Misalnya, kalau di luar negeri, apakah musimnya summer, apakah winter, apakah autumn, apakah spring, itu juga mempengaruhi. Kalau kita juga terpengaruh dari polusi udara, makin tinggi tingkat polusi udara, akan makin sedikit sinar UVB yang nyampe ke kita. Kemudian dengan warna kulit manusia itu makin banyak pigmennya alias makin gelap, itu memerlukan waktu yang lebih lama daripada orang yang kulitnya warnanya lebih terang. Kemudian juga tergantung pada pakaian. Kalau memakai pakaian yang lengkap pastinya akan lebih susah lagi. Kemudian posisi kita apakah di bawah pohon, apakah di balik jendela, bagaimana penggunaan sunscreen, bagaimana ketinggian dari permukaan laut, bagaimana juga dengan usia, karena tadi ya kalau pada usia lebih tua itu kemampuan membentuk vitamin D makin susah. Nah, jadi kok susah banget ya untuk membentuk vitamin D yang optimal, itu banyak sekali faktor. Di luar berawan nggak ya, sekarang ini musim apa ya, terus mataharinya gimana, kita tinggal di tempat polusi nggak ya, terus kita kulitnya termasuk yang melaninnya sedikit atau yang melaninnya banyak ya, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sumber vitamin D dari makanan alami. Yang terbanyak ternyata adalah cod liver oil, minyak hati ikan kod, ternyata 1 sendok tehnya adalah mengandung vitamin D sebesar 1.300 international unit. Kemudian dari salmon yang dimasak dan ikan makarel itu ada
3,5 ons itu tadi saya sudah cek itu adalah 100 gram, itu mengandung vitamin D-nya sebesar 300-an international unit. Kemudian ada lagi ikan tuna, ikan sarden itu kurang lebih pada posisi 100 gramnya ada 200 international unit vitamin D3. Kemudian pada kuning telur, dari satu kuning telur, vitamin D-nya ternyata sayangnya cuma 22. Kemudian pada hati sapi yang dimasak, itu 100 gramnya cuma 15 IU. Terus pada keju Swiss 1 ons itu adalah 12 IU. Kemudian pada jamur putih 1 mangkok ya banyak, itu adalah hanya 12 IU. Nah, jadi kemudian diteliti ya dari Journal of Food Composition and Analysis, ini dilihat pada makanan yang dimakan oleh orang-orang Indonesia. Bagaimana kadar vitamin D-nya? Ternyata pada penelitian tersebut didapatkan bahwa pada usia 4-12 tahun, yaitu subjek yang diteliti, dari 60 jenis makanan, ternyata isi vitamin D dari makanan tersebut juga sangat terbatas. Kemudian ada lagi data dari Southeast Asian Nutrition Survey pada 48 daerah di Indonesia pada 300 anak. Ternyata anak Indonesia mengkonsumsi makanan yang kekurangan vitamin D dan kalsium itu sangat rendah dibandingkan recommended day allowance alias yang seharusnya dibutuhkan. Nah, untuk mengetahui tepatnya anak kita defisiensi, kita sendiri insufisiensi atau tidak, itu sebenarnya adalah dengan pemeriksaan kadar serum vitamin D di dalam darah. Nah, ini dikatakan bahwa apabila lebih dari 50 nanomol per liter, itu dianggap cukup ya, baru dianggap cukup. Dan pemeriksaan ini harus dilakukan di laboratorium, di beberapa laboratorium bisa melakukan, dan idealnya juga harus puasa 8 jam. Nah, kalau anak-anak susah lagi nih meriksanya, karena anak-anak puasa belum tentu anak tersebut sudah sanggup. Kuat ya dok, betul. Iya, nggak kuat, udah lemas anaknya. Iya. Nah, kemudian faktor risiko defisiensi vitamin D pada anak dan remaja itu adalah apabila ibunya sendiri juga kekurangan vitamin D, jadi asupan ASI yang didapat juga ternyata kurang. Terus prematuritas ya, Dokter Didi. Terus ASI eksklusif, kemudian pemaparan sun exposure ini yang kurang. Tapi ada fakta dari American Academy of Pediatrics ya, dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Amerika tidak merekomendasikan untuk menjemur pada bayi di bawah 6 bulan. Nanti kalau mungkin ada Bapak Ibu juga penasaran, sebenarnya anak-anak itu dijemur nggak sih bayi-bayi baru lahir? Ternyata rekomendasinya kalau dari Ikatan Dokter Anak Amerika Serikat tidak disarankan. Terus warna kulit yang gelap, tadi saya sudah sampaikan itu adalah faktor risiko, karena kalau banyak melanin di kulit, itu ternyata untuk membentuk vitamin D-nya juga susah. Terus paparan sinar matahari yang rendah, kemudian obesitas. Nah, obesitas ya, kita lihat obesitas ini orangnya akan mengalami kegagalan untuk merubah vitamin D menjadi bentuk yang aktif, sehingga mereka biasanya mengalami kekurangan vitamin D. Dan kita lihat faktanya di Indonesia ya, bahwa salah satu komorbid untuk COVID-19 adalah obesity juga. Nah, kemudian faktor risiko lain untuk kekurangan vitamin D pada anak dan remaja adalah apabila ada gangguan absorpsi lemak, apabila ada masalah pada hati dan ginjal, dan apabila ada penyakit genetik. Kemudian ada juga beberapa obat yang ternyata mengganggu penyerapan vitamin D, yaitu obat anti epilepsi, obat anti retrovirus, beberapa jenis kortikosteroid, ketoconazole, dan obat anti jamur lainnya. Nah, kalau kita sih pahamnya dari dulu adalah bahwa vitamin D itu adalah untuk tulang ya. Ternyata selain manfaat klasik tersebut, vitamin D3 itu juga mempunyai manfaat untuk memodulasi sistem kekebalan tubuh. Jadi, dia bersifat sebagai imunomodulator, di mana dia berperan dalam respon imun seluler maupun adaptif. Jadi dia juga berperan dalam alergi, dia jadi akan mengurangi alergi,
dia akan mengurangi infeksi, kemudian juga dia akan mengurangi kejadian penyakit-penyakit autoimun. Nah, kemudian bagaimana tentang manfaat vitamin D yang lain? Ternyata juga dia bermanfaat dalam fungsi otot, yaitu otot kalau kekurangan vitamin D akan mengalami kelemahan dan mudah jatuh, terutama pada orang tua. Terus vitamin D ternyata juga berperan dalam beberapa jenis kanker, yaitu kolon, kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker prostat. Dikatakan bahwa kalau defisiensi vitamin D juga akan mengalami risiko peningkatan kanker pada beberapa jenis kanker seperti yang tadi disebutkan. Kemudian tentang sistem imun, kemudian sistem kardiovaskuler, kemudian penyakit ginjal kronis, diabetes, dan gangguan neuropsikiatri terkait dengan beberapa neurotransmitter di otak. Kemudian untuk kebutuhan vitamin D tadi sudah disinggung, jadi pada bayi baru lahir sampai anak 1 tahun itu adalah 400 IU sehari, bisa maksimal 2000 untuk koreksi. Kemudian mulainya kapan? Bisa tidak lama setelah lahir sudah bisa diberikan. Terus pada anak di atas 1 tahun adalah 600 sampai 1000 IU. Kemudian apabila koreksi juga bisa dengan 4000 international unit. Terus untuk orang dewasa bisa diberikan itu minimalnya adalah 600, toleransinya adalah 1.500 sampai 2.000, dan kalau untuk koreksi bisa sampai 10.000 IU per hari. Terus untuk ibu-ibu hamil dan menyusui adalah 600 sampai dengan 2.000 IU per hari. Terus untuk bagaimana sekarang adalah bagaimana untuk vitamin D dan daya tinggi dan pola hidup kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa mencegah kekurangan vitamin D, itu kita lakukan usaha untuk banyak beraktivitas di luar ruangan pada saat sinar UVB-nya optimal, yaitu tadi ya kalau Indonesia ternyata antara jam 9, 10 sampai dengan jam 2, jam 3 sore ya. Terus untuk mengurangi pemakaian tabir surya yang berlebihan, terus konsumsi makanan dengan kadar vitamin D3 yang cukup dengan jumlah dan kualitas yang baik. Kemudian fortifikasi dan suplementasi makanan dengan vitamin D, terutama pada orang-orang yang berisiko tinggi seperti misalnya bayi, ibu hamil, orang lanjut usia, obesitas, dan ada orang yang mengalami gangguan absorpsi vitamin D. Nah, bagaimana simpulannya? Jadi simpulannya adalah vitamin D dapat diperoleh dari 2 mekanisme, yaitu dari paparan sinar matahari dan juga dari makanan dan suplementasi. Anggapan bahwa Indonesia merupakan negara tropis membuat masyarakat Indonesia terlena dan melupakan bahwa sesungguhnya kita masih membutuhkan vitamin D dan vitamin D sangat penting. Faktanya lagi adalah di Indonesia masih banyak yang kekurangan vitamin D, dan makanan yang disuplementasi di Indonesia yang mengandung vitamin D juga masih terbatas. Fungsi vitamin D jangan lupa, klasik yang berhubungan dengan kalsium dan tulang, namun juga ada efek lain yaitu sebagai imunomodulator yang terkait dengan imunitas, alergi, dan penyakit autoimun. Nah, demikianlah presentasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ade, ini penjelasannya sudah sangat lengkap ya. Mungkin moms and dads di rumah nih peserta jadi bingung nih mau nanya apa ya. Karena sudah lengkap sekali nih pemaparan dari beliau ya mengenai tadi pentingnya vitamin D yang boleh kalau ada key point saya bilang bahwa vitamin D ini ternyata penting untuk anak dari mulai bayi sampai dengan orang dewasa lanjut usia ya dok ya. Jadi memang kebutuhannya itu tidak terputus ya dok ya. Jadi sudah diberikan sejak kecil, misalnya dari bayi tadi kan sudah ada dosis yang diberikan ya dok untuk vitamin D, sebaiknya itu diteruskan ya dok ya sampai usia remaja, dewasa, sampai usia lanjut ya dok ya. Kalau kata Dr. Aman Pulungan, Ketua IDAI kita, lifetime, seumur hidup. Baik, itu para moms and dads. Jadi vitamin D ini penting sekali sampai seumur hidup. Jadi
sesuatu yang tidak boleh terlepas gitu ya dok ya dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi tadi selain dari paparan sinar matahari yang tentunya ternyata harus ada tahapan yang sesuai ya dok untuk supaya vitamin D yang terserap dalam tubuh ini sesuai digunakan oleh tubuh ya dok ya. Jadi tadi ada cara-caranya tersendiri untuk jam-jamnya ya dok ya, dan bagian yang terekspos mana saja, kemudian seberapa banyak ya, dan seberapa lamanya tadi sudah dijelaskan Dokter Ade. Ini penting sekali ya dok, karena memang sepertinya salah satu yang membuat masyarakat kita ini malas berjemur karena merasa, aduh kok panas banget ya, nanti aku jadi hitam gitu ya dok ya. Terus jam-jamnya, aduh harus jam segini aku belum bangun pagi-pagi, seperti itu ya dok ya. Ternyata tadi tidak sudah perlu dijelaskan. bangun pagi, bangun siang juga oke. Oke, yang penting tadi durasinya cukup ya dok, dan yang terekspos juga sesuai, itu insya Allah bermanfaat ya dok ya. Oke, tadi baik. Kalau boleh agak disimpulkan sedikit juga dok, bahwa vitamin D ini ternyata juga penting ya dok dari masa kehamilan ya dok. Bukan hanya untuk ibu hamil, tetapi juga sebagai cadangan dari bayi yang dikandung sampai dia nanti lahir ya dok ya. Benar. Ya, benar. Nah, mungkin boleh nih dok kalau saya agak tanya serempet sedikit nih tentang ibu hamil. Kayaknya beberapa peserta ada yang ibu hamil dan juga mungkin sedang merencanakan kehamilan nih dok. Jadi kalau vitamin D sendiri sebaiknya kalau misalnya untuk moms and dads yang sedang melakukan program hamil, apakah perlu gitu dok dilakukan pemeriksaan lebih dulu nih mengenai kecukupan kadar vitamin D dan juga kalsium tadi ya dok ya dalam tubuhnya gitu sebelum merencanakan kehamilan? Ya, jadi memang sekarang vitamin D defisiensi ini menjadi isu global. Dan kalau kita ingin mempersiapkan anak kita lahir, apalagi lagi masa pandemi, lahir siap dengan kondisi pandemi. Ini penting banget kita harus cek kadar vitamin D dulu di dalam darah sebelum memulai kehamilan. Karena tadi ya, statementnya WHO adalah hampir semua manusia di dunia ternyata kekurangan vitamin D. Nah, jadi kalau tadi yang ditulis itu adalah kadar vitamin D-nya normal, itu untuk dosis pemeliharaan saja. Sedangkan kalau ternyata ibunya ternyata mengalami kekurangan, itu harus dikoreksi dulu sampai normal, kemudian baru memakai dosis maintenance. Apabila si ibu juga mempunyai kadar vitamin D yang nanti cukup, bayinya akan punya ibaratnya warisan dari ibunya, warisan vitamin D dari ibunya, sehingga dia akan lebih kuat imunnya untuk lahir di tengah-tengah pandemi. Dan kemudian begitu lahir, dia langsung juga disuplementasi dengan vitamin D. Jadi memang rekomendasi Ikatan Dokter Anak sekarang memang sudah vitamin D itu adalah sejak lahir seumur hidup. Gitu. Baik, wow penting sekali nih moms and dads ya. Mungkin informasi-informasi ini kadang-kadang juga tidak tersampaikan ya dok untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang sedang merencanakan kehamilan, karena mungkin yang paling sering diisukan adalah kebutuhan asam folat ya dok ya, tapi ternyata vitamin D ini sangat tidak kalah penting. Tuh, baik. Oke, nah ini sudah ada juga beberapa yang bertanya ya. Untuk para peserta sudah boleh nih sekarang memberikan pertanyaan ya. Di chat boleh, dan juga kemarin sudah beberapa ada yang bertanya nih dok di grup WhatsApp. Jadi sudah beberapa disortir juga pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Dokter Ade. Dan jangan lupa nih penanya, para peserta akan ada hadiah nih dari Gracia Farmindo. Ya, paket dari Gracia Farmindo berisi multivitamin nih, vitamin D-Vit 1000 dan juga merchandise dari Gracia Farmindo untuk 5 penanya terbaik. Jadi jangan melewatkan kesempatan nih untuk bertanya langsung dengan Dokter Ade. Oke. Boleh kalau saya mulai ya dok ya? Kita buka pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke. Baik, karena ulasan sudah dipaparkan semua nih, sepertinya Mom Sendet sudah paham nih tentang fungsi vitamin D. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang sempat masuk kemarin dulu di WhatsApp ya dok ya, baru nanti kita ke chat, dan juga peserta boleh nanti kita akan buka pertanyaan
raise hand ya, jadi boleh bertanya secara langsung nih, biar lebih puas. Tapi sekali lagi boleh saya ingatkan bahwa pertanyaan yang dipilih adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum ya, yang bermanfaat untuk edukasi di sini. Jadi yang sifatnya konsultasi boleh kita skip dulu ya, nanti bisa langsung menghubungi Dokter Ade ya dok ya, di JIH ya. Boleh, di IG ku juga boleh, di IG DM aja juga boleh. Nanti insya Allah dibalas kok. Oke, baik sekali Dokter Ade. Baik. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama ya dokter ya. Ini dari Pipit Fitriani Tasikmalaya. Usia anaknya 18 bulan nih dok. Apakah anak dengan keterbatasan mental bisa disebut kekurangan vitamin D? Atau mungkin maksudnya dengan keterbatasan mental, apakah penyebabnya kekurangan vitamin D gitu ya dok ya? Kalau retardasi mental itu kan terkait dengan fungsi otak, mungkin dulu ada masalah sehingga mungkin ada infeksi, mungkin ada trauma saat persalinan sehingga anaknya mengalami hal-hal tersebut. Tapi untuk mengetahui kadar vitamin D, ya kalau mau pasti itu harus dicek kadarnya di darah dengan pemeriksaan laboratorium, itu lebih tepat. Cuma memang kan anak dengan retardasi mental biasanya problemnya nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Biasanya memang juga nanti ada gangguan tumbuh kembang kan, misalnya gangguan motorik. Dengan gangguan motorik nggak bisa duduk tegak, dia juga untuk makan nanti akan susah. Kemudian biasanya mereka juga ada kesulitan untuk menelan makanan. Dan kemudian nanti asupannya juga cuma sedikit. Jadi kemungkinan memang bisa aja dia akan lebih rendah lagi kadar vitamin D-nya dibanding anak normal. Tapi untuk memastikan pastinya harus dengan pemeriksaan laboratorium untuk biar tepat sekali. Kalau seandainya belum dilakukan pemeriksaan laboratorium, setidak-tidaknya diberikan dulu aja dengan dosis maintenance, alias dengan kebutuhan harian dulu. Kalau bisa dengan cek lab lebih baik, sehingga kalau defisiensi bisa dikoreksi. Begitu. Oke, baik. Nah, tadi udah jelas ya Bu, jadi memang kalau bisa ya kita cek dulu ya dok ya, bagaimana memang kadar vitamin D dalam tubuhnya. Oke, kita bisa lanjut ya ke pertanyaan sebelumnya. Oke, yang tadi udah sempat ada yang raise hand ya, boleh di hold dulu sebentar, nanti setelah beberapa pertanyaan dari chat dan WhatsApp kita bacakan, nanti kita buka sesi raise hand ya, Moms and Dads. Oke, ini ada dari Diah Ayu Permatahari. Diketahui jika pada ibu hamil, vitamin D berfungsi untuk mencegah kelahiran prematur dan infeksi pada kehamilan. Yang ingin saya tanyakan, apakah kekurangan vitamin D dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan janin dan menyebabkan keguguran? Oke. Baik. Ya, baik. Sebenarnya itu lebih tepat sih sebenarnya ke dokter kandungan ya. Tapi yang jelas kan kalau kita lihat manfaat vitamin D tadi kan adalah dia untuk melawan dari infeksi. Nah, seorang ibu hamil apabila terinfeksi, terutama infeksi yang mempengaruhi pertumbuhan janin, pastinya akan fatal akibatnya kalau ibunya daya tahan tubuhnya lemah, kemudian terkena infeksi, infeksinya bisa membuat bayinya mengalami gangguan perkembangan sejak dari masa kandungan, pastinya itu jadi penting sekali untuk masa depan si anak. Jadi ya memang yang terkait adalah kesehatan si ibu secara umum, dan kalau ibunya sehat, ya harusnya bayinya juga sehat. Dan kalau seandainya ibunya sakit, ya kemungkinan besar anaknya juga akan terimbas. Apalagi kalau misalnya terkait dengan infeksi TORCH. Nah, jadi memang terkait, tapi tidak spesifik sekali ke yang tadi disebutkan. Kalau untuk mencegah kelahiran bayi prematur, nah kita tahu ya bahwa bayi prematur sendiri, penyebab lahir bayi prematur itu sebagian besar adalah karena infeksi. Jadi karena di dalam perut ibunya ibaratnya tuh suasananya bagi dia sudah tidak kondusif, jadi si bayi merasa memang harus dikeluarkan dari dalam perut ibunya supaya dia bisa tumbuh lebih baik. Itu kan mekanisme natural kan seperti itu. Jadi etiologi prematurity itu memang hampir selalu adalah infeksi. Nah, dengan ibunya terjaga dari infeksi ya otomatis ya mengurangi kemungkinan lahir prematur, infeksi TORCH dan lain-lain tadi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ade. Udah cukup jelas nih ya. Jadi intinya sebetulnya penting sekali ya dok untuk pertumbuhan janin dan juga kesehatan ibunya sendiri ya. Jadi lebih baik
secara umum, betul. Jadi lebih baik memang kalau memang ada merencanakan kehamilan, itu sebaiknya kita cek aja dulu semua gitu ya dok ya. Ada atau tidaknya infeksi dan juga kecukupan vitamin D ibunya sendiri. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya nih sebelum kita beralih ke raise hand ya. Dari Grandis, dari Jogja nih dok. Adakah ciri-ciri fisik anak kekurangan vitamin D selain harus cek lab apabila memang sejak bayi anaknya belum pernah nih disuplementasi vitamin D? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau vitamin D itu biasanya nanti akan kelihatan kalau kadarnya memang sudah rendah sekali ya, baru dia kelihatan. Dengan gangguan pertumbuhan tulang, gangguan pertumbuhan gigi, gangguan pertumbuhan secara umum, anaknya mudah sekali kena infeksi, mudah kena batuk, pilek, kemudian karena dia batuk pilek, jadi berat badannya juga susah naik. Kemudian biasanya karena dia ada kaitannya dengan alergi, apabila dia ada alergi juga alerginya akan memburuk, susah ditangani. Jadi agak banyak hal yang perlu dilihat. Makanya sekarang kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, tanpa ngecek kadar vitamin D pun langsung dikasih dosis setidak-tidaknya dosis maintenance. Gitu. Baik. Setidak-tidaknya. Betul. Jadi kalau bisa dibilang jangan tunggu ada gejala gitu ya dok ya, karena gejala biasanya muncul itu menandakan vitamin D-nya sudah defisiensi yang rendah sekali ya dok ya, sudah rendah kadarnya ya dok ya. Baik, jadi memang sarannya nih Bu, betul kembali pada tadi rekomendasi dari IDAI, dimulai dari bayi lahir langsung saja ya dok ya suplementasi vitamin D. Oke, baik. Nah, sekarang kita boleh buka nih pertanyaan dari Moms and Dads yang mungkin mau bicara langsung nih dengan Dr. Ade. Boleh raise hand ya. Nanti akan di-unmute sama host dan bisa bertanya langsung dengan Dr. Ade. Boleh yang raise hand? Langsung silakan. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Ya, izin bertanya dokter, kalau saya melihat di produk pasaran itu kan ada vitamin D yang dikombinasikan dengan beberapa vitamin lain, misalnya vitamin K atau mungkin kalsium gitu dokter. Apakah maksudnya tidak ada efek samping dokter untuk anak-anak apalagi? Terima kasih. Langsung dijawab? Yes. Ya, boleh silakan Dokter Ade langsung dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau yang direkomendasikan Ikatan Dokter Anak sejak lahir itu adalah vitamin D saja ya. Jadi bukan vitamin yang lain-lainnya. Memang saya paham bahwa di pasaran ada vitamin D yang dikombinasi dengan vitamin lain dan komposisinya itu tidak equal. Artinya misalnya gini, vitamin A-nya sudah memenuhi 150% dari angka kebutuhan gizi, sedangkan vitamin D-nya sendiri hanya memenuhi 50% dari angka kebutuhan gizi. Nah, kalau dalam kasus multivitamin campur-campur kayak gini, kalau kita terus naikin kan, vitamin D-nya cuma terpenuhi 50% nih, berarti aku naikin aja nih dosisnya jadi double. Nah, tapi kan nanti yang vitamin A dan lain-lainnya jadi 300%. Nah, padahal kan itu tidak direkomendasikan seperti itu. Nah, jadi saran saya apabila memilih vitamin D yang ada di pasaran, pilihlah vitamin D yang murni vitamin D tanpa tercampur yang lainnya. Karena vitamin D ini dari makanan hampir tidak ada atau susah sekali didapat dalam jumlah yang cukup. Tadi kan sudah ada tabelnya ya, makanan apa aja yang mengandung vitamin D, dan ternyata menurut penelitian pun di Indonesia 90%, di Jakarta itu dari yang 120 anak 90% kekurangan vitamin D, di tempat lain 70% kekurangan vitamin D. Jadi kalau sesuatu itu perlu disuplemen, itu biasanya karena kalau dari makanan atau sumber natural lainnya tidak terpenuhi. Itu makanya dia perlu disuplemen, wajib disuplemen. Sedangkan sesuatu yang dari makanan gampang didapat, itu tidak harus disuplemen. Jadi kunci pertamanya itu adalah makan dengan gizi yang tepat dan seimbang dulu. Makan 4 sehat 5 sempurna. Apa yang kurang dari makanan tersebut kita tambahkan dari suplemen. Gitu. Jadi kayak misalnya nih vitamin C, orang sekarang berburu misalnya vitamin C. Tuh, vitamin C itu sebenarnya untuk sehari-hari tercukupi loh dari sayuran dan buah-buahan sehari-hari itu udah cukup.
Jadi apakah dia butuh dosis setinggi seperti yang dijual-jual? Sebenarnya enggak juga. Dari rekomendasi internasional yang diwajibkan itu adalah hanya beberapa vitamin, tidak semua vitamin. Jadi ingat, hanya wajib suplemen kalau dari makanan sulit didapat, atau karena dalam hal ini vitamin D, anak di bawah 6 bulan juga tidak disarankan untuk terekspos langsung dengan sinar matahari. Semoga bisa menjawab. Ya. Oke, terima kasih Dokter Ade. Jadi tadi udah jelas ya Bu ya, cukup ya bahwa tadi dosis yang disampaikan Dokter Ade dalam presentasi adalah dosis vitamin D saja. Ya Dok ya, jadi bukan dicampur dengan vitamin yang lain. Tadi juga menarik mengenai bayi kurang dari 6 bulan, itu tidak boleh terpapar langsung ya Dok ya dengan sinar matahari ya. Ya. Karena masih banyak nih yang kita lihat kadang-kadang menjemur bayi itu benar-benar dengan telanjang bulat gitu ya Dok ya. Kemudian jam 12. Ya, gimana? Betul. Yang di lapangan bola terus 30 menit. Aduh, terlalu lama. Aduh, terlalu lama ya, Dok ya. Itu terlalu akan ada resiko juga ya, Dok ya? Iya, risiko kanker kulit. Kenapa pertimbangannya? Karena kulit bayi di bawah 6 bulan itu memang masih sangat sensitif. Jadi apabila mereka dipaparkan dengan radiasi UV, kemungkinan untuk terkena kanker kulit di masa mendatang akan lebih besar daripada kita yang kulitnya sudah cukup matur. Kalau bayi kan kulitnya imatur. Jadi bayi di bawah 6 bulan harus dilindungi dari matahari dengan memakai topi, di bawah keteduhan, tidak boleh direct sunlight atau sinar matahari secara langsung. Baik, ini penting sekali nih Moms and Dads nih, karena masih sering sekali ya Dok ya melihat pemandangan seperti itu ya. Bayinya betul-betul ditelanjang bulatkan tanpa menggunakan tabir surya, tanpa menggunakan penutup ya Dok, itu sangat berbahaya nih. Sangat berbahaya. Betul. Oke, boleh selanjutnya nih pertanyaan langsung, raise hand lagi, boleh langsung dibuka mikrofon dan videonya ya, Moms and Dads yang mau bertanya, dipersilahkan. Halo Dok. Halo. Ya. Halo Dok. Iya halo. Aku mau nanya. Aku ngomongnya agak pelan soalnya sambil gendong. Boleh perkenalan anaknya dulu, lagi Ibu. tidur. Dengan siapa Ibu? Dari mana? Iya. Boleh perkenalan dulu. Iya, namaku Sarah dari Depok. Iya. Aku mau tanya nih, kan anak aku baru 5 bulan ya. Sebenarnya cara dapetin dosis yang tepat untuk anak usia 5 bulan yang belum mulai MPASI untuk dapat dosis vitamin D yang tepat dan cukup itu gimana ya? Gitu. Dan nanti pas saat dia mulai MPASI, aku harus kasih terima kasih. Harus kasih boleh diulang sedikit yang terakhir Ibu, kalau sudah mulai MPASI? Iya, kalau sudah mulai MPASI, aku harus kasih apa makanannya agar vitamin D-nya tercukupi gitu. Oke. Baik Dok, jadi menanyakan dosisnya nih Dok sebelum MPASI dan setelah MPASI makanan yang menunjang untuk kebutuhan vitamin D-nya, begitu Dok. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau tadi sudah dilihat, mungkin bisa ditampilkan tabel untuk kebutuhan vitamin D-nya. Minta tolong slide untuk kebutuhan vitamin D-nya. Dan minta tolong ditayangkan tadi slide sumber makanan yang mengandung vitamin D. Nah, jadi tadi kan disampaikan bahwa kebutuhan vitamin D dengan asumsi si anak ini kadar vitaminnya normal di dalam darah. Ini asumsi terbaik loh ya. Karena kita nggak cek darah, asumsi terbaik aja nih, kita anggaplah anaknya tuh baik, vitamin dari ibunya dulu waktu hamil kita cukup, anggaplah begitu. Itu anaknya begitu lahir, rekomendasinya adalah segera diberikan vitamin D 400 international unit. Itu tadi sekali lagi adalah rekomendasi dosis untuk anak yang normal. Apabila anaknya kurang dari normal kadar vitamin D-nya dari pemeriksaan, malah bisa lebih tinggi lagi. Dan tadi sudah dijelaskan dari slide bahwa menurut penelitian ternyata anak-anak Indonesia juga ternyata mengalami defisiensi vitamin D. Ini artinya apa? Bahwa sumber yang kita dapat dari makanan ternyata tidak memadai, tidak mencukupi. Dan itu kita lihat yang menjadi subjek penelitian anak-anak sekolah sebelum masa pandemi loh ya.
Jadi anak-anak sekolah sebelum masa pandemi, anak 4-12 tahun itu biasanya anak-anak yang cukup aktif berada di luar rumah. Ke matahari tanpa mikir, main-main di luar di sekolah. Bukan kayak sekarang loh ya, sekolahnya online, cuma di dalam ruangan. Itu penelitiannya pada anak-anak yang banyak aktivitas di luar loh. Itu aja kekurangan vitamin D, 90%. Nah, apalagi bayi nih yang memang belum main-main keluar dan juga nggak terlalu disarankan main-main di luar. Jadi saran saya adalah melakukan seperti yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, segera memulai pemberian vitamin D suplementasi. Kalau untuk tabel untuk vitamin D yang makanan yang mengandung vitamin D tadi sudah ada tadi ya, seperti cod liver oil, kemudian ada juga ikan tuna, ikan makarel, ikan sardin. Tapi kalau untuk bayi kecil sepertinya juga untuk mengkonsumsi dalam jumlah sebanyak itu juga tidak memadai. Jadi tetap butuh disuplementasi Bu, walaupun nanti MPASI-nya diusahakan semaksimal mungkin. Oke. Baik. Semoga bisa terjawab. Ya, terima kasih Dokter Ade. Sudah cukup jelas ya Bu ya. Jadi bahwa tadi asumsinya normal dengan kadar vitamin D normal ya tadi ya Dok ya, diberikan suplemen yang awal. Jadi kalau setelah MPASI, selain dari makanan-makanan tadi yang sudah disampaikan Dokter Ade mengandung vitamin D, tetap harus disuplementasi Ibu. Ya, diberikan suplementasi tambahan karena untuk anak-anak bayi apalagi baru 6 bulan kayaknya belum sanggup nih Bu makan ikan makarel sebanyak itu ya Dok ya. Iya, Kemudian susah sekali. susah sekali tuh kadang-kadang apalagi belum drama tumbuh giginya, GTM-nya ya Dok ya. Makannya Jadi cuma tetap nih 2 sendok aja ibunya udah bahagia banget, apalagi makan 100 gram ikan penuh gitu ya. Aduh. Iya. Aduh kayaknya agak walaupun tetap berusaha tetap diusahakan ya Dok ya, tapi betul. kita ngikutin Tapi kita rekomendasi dari tetepan. Ya. Betul, kita tetap bantu dengan suplementasinya nih Bu. Tetap, Jadi selain ya. makanannya kita usahakan dimaksimalkan ya Dok ya. Iya. Dan juga suplementasinya tetap dilanjutkan seperti itu. Bagaimana, sudah jelas Ibu Sarah ya? Jawaban dari Dokter Ade. Oke, baik. Boleh nih kita buka satu penanya lagi nih untuk yang raise hand, boleh langsung di unmute dan buka videonya nih. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dokter, nama saya Rifa Fitrianisa dari Bandung. Mau bertanya, kebetulan kan saya lagi hamil. Tadi kan menurut Bu Dokter, kalau kadar vitamin D untuk kecukupan kadar vitamin D untuk ibu hamil itu kalau nggak salah 600 atau 15 mikrogram gitu ya per hari. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah itu tuh sudah mutlak secara global untuk ibu hamil pada umumnya atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan pada kondisi ibu hamil sendiri gitu, mengingat berat badan dan tinggi saya gitu nggak sesuai dengan ibu hamil pada umumnya gitu. Jadi lalu kalau misalkan vitamin D saya dari suplementasi sudah tercukupi, apakah harus ditunjang kembali gitu dari asupan makanan, dan apakah kalau kelebihan dari vitamin D sendiri akan ada efek buruknya gitu bagi saya dan calon bayi saya. Gitu aja, makasih Bu Dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, boleh langsung dijawab Dokter Ade tadi pertanyaannya. Nah, ini pertama-tama tentang ibu hamil. Ibu hamil kan itu rekomendasinya internasional ya Bu ya, bahwa minimal 600 internasional unit sehari. Sekali lagi itu dengan asumsi kalau ibunya sudah cek darah dan kalau vitamin D-nya normal, itu adalah dosis minimal. Tadi ya, kalau ibu sudah mempersiapkan diri dengan lebih baik, lebih tepatnya adalah kadar vitamin D di dalam darahnya dicek, itu bisa ke laboratorium. Kalau ibunya memang normal, alhamdulillah dosis segitu aja cukup. Kalau seandainya ibu ternyata kekurangan alias defisiensi, nah itu dosis koreksinya lebih tinggi lagi. Dan untuk kadar vitamin D sendiri, itu dosisnya ditentukan dari usia dan faktor risiko. Jadi tidak memandang, maaf, berat badan, tinggi badan orangnya ya. Jadi kayak bayi usia 0 sampai 1
tahun, ya rekomendasinya segitu. Dia tidak memandang anaknya masih 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, asal 0 sampai 1 tahun yang direkomendasikan dosisnya segitu. Nah, sama nih pada ibu hamil, bahwa rekomendasi yang diperlukan adalah segitu tanpa memandang berat badan dan tinggi badan ibunya. Gitu. Kalau untuk intoksikasi atau kekurangan vitamin D itu atau kelebihan vitamin D3 itu dilaporkan hampir tidak ada. Karena vitamin D itu tadi Bu, dari makanan tuh hampir tidak ada. Beda sama kayak vitamin A nih ya. Vitamin A lebih sering intoksikasi daripada vitamin D. Karena vitamin A itu dari makanan gampang didapat. Kalau vitamin D dari makanan itu amat sangat sulit didapat. Karena itulah dia harus disuplementasi, dan laporan untuk yang intoksikasi alias keracunan vitamin D itu hanya 1 atau 2 kasus di luar negeri, itu pun sangat langka dengan dosis yang super ekstrim. Jadi dia dikasih sampai 50.000 IU baru intoksikasi, tapi itu pun hanya beberapa hari, kemudian tetap turun lagi. Untuk curhat pribadi nih, saya sendiri Bu minum vitamin D itu sejak tahun 2015 Bu ya. Sejak tahun 2015, 5.000 unit sehari, kadang-kadang minimal 1.000 unit. Itu aja sekarang saya kadar vitamin D-nya normal-normal aja. Nggak pernah tuh saya cek lab kadar vitamin D-nya lebih dari 100, nggak pernah. Nanti saya cerita ya di akhir bagaimana pengalaman pribadi saya soal vitamin D. Jadi memang secara laporan internasionalnya pun yang keracunan vitamin D itu hampir tidak ada, karena vitamin D dari makanan juga sedikit sekali. Semoga bisa menjawab ya. Ya. Terima kasih Dokter Ade. Ya, sama-sama. Tadi kalau boleh sedikit nih Dok, saya simpulkan. Jadi untuk ibu hamil sendiri mungkin bisa kita ulang nih Bu. Untuk dalam mempersiapkan kehamilan tadi bagus sekali kalau misalnya ibu-ibu dan juga bapaknya nih ada inisiatif untuk ngecek terlebih dahulu ya Dok kadar vitamin D-nya. Jadi kalau memang ternyata normal, itu ditambah disuplementasi ya Dok ya, 600 tadi itu adalah setelah tahu bahwa normal gitu ya Dok ya, walaupun misalnya tidak dicek, 600 itu adalah dosis dengan asumsi kadar vitamin D ibu normal gitu. Jadi kalau misalnya ternyata cek ternyata defisiensi, ya maka baiknya langsung konsultasi ya Dok ya ke dokter untuk mendapatkan dosis koreksi ya Dok ya, agar vitamin D-nya mencapai kadar normal dulu, baru kemudian ditambah maintenance ya Dok ya. Maintenance lagi, iya. Oke, jadi kalau misalnya tahunya ini kayaknya normal nih vitamin D saya, bukan berarti kemudian saat hamil nggak usah ditambah, tapi justru penting ya Dok ya, dipelihara. Tetap perlu dipelihara. Baik, ini penting sekali nih informasinya. Oke, tadi sudah ada 3 pertanyaan melalui chat dan 3 pertanyaan raise hand ya, yang sudah cukup banyak nih memberikan informasi edukasi mengenai vitamin D. Nah, baik. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok. Mengenai tadi disampaikan ya, Dokter Ade, bahwa beberapa obat mempengaruhi tadi ya, Dok ya, absorpsi dari vitamin D, salah satunya adalah obat epilepsi. Apabila seorang anak mengalami epilepsi dan harus minum obat epilepsi, itu bagaimana cara mensiasati kebutuhan vitamin D-nya agar tetap tercapai? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang jelas ya kalau seandainya memang terpaksa minum obat anti epilepsi ya berarti kita juga harus ngecek kadar vitamin D secara berkala, dan juga kalau dari setahu saya kalau memang orang minum obat anti epilepsi mereka juga cek fungsi hati secara teratur. Nah, jadi mungkin pada saat cek fungsi hati secara teratur untuk memastikan keamanan si dosis obat anti epilepsi sendiri, sekalian aja diambil cek kadar vitamin D-nya. Jadi akan lebih pasti dan terkontrol. Kalau sepertinya dengan mereka dengan minum obat anti epilepsi, kemungkinan ya diperlukan dosis yang sedikit lebih tinggi daripada yang rekomendasi harian untuk anak normal, pastinya. Tapi tetap kembali lagi pada orang-orang yang berisiko tinggi, lebih-lebih lagi disarankan untuk ngecek kadar vitamin D secara teratur. Sekalian dia memonitor fungsi hati karena ada efek samping dari obat anti epilepsi sendiri. Oke, baik. Jadi selain minum obat anti epilepsinya dipantau ya Dok ya secara laboratorium kadar vitamin D-nya, karena mungkin yang dibutuhkan menjadi lebih banyak ya Dok, karena absorpsinya berkurang oleh karena obat epilepsi tersebut. Baik. Mudah-mudahan jelas nih Bu ya.
Ada lagi nih dok pertanyaannya, apakah gigi rapuh, mudah keropos, sendi sering terasa linu adalah salah satu tanda dari defisiensi vitamin D? Apa yang harus dilakukan dok bila memiliki gejala seperti ini? Ya, Silakan, bisa Dr. aja Andi. tanda kekurangan vitamin D, bisa juga tanda kekurangan kalsium, bisa juga kekurangan vitamin D dan kalsium. Jadi kalau sudah mencapai usia tertentu, alangkah dibaiknya dicek juga bone mineral density untuk tahu apakah ada potensi osteoporosis. Nah, jadi ini juga penting ya. Ini kalau boleh tahu pertanyaannya dari ibu-ibu usia berapa, anaknya berapa? Oke, baik. Ini ibu dia, usianya 29 tahun dok, belum punya anak. Ya, Oh, ini belum sebenarnya punya anak. ya, betul. Belum punya anak berarti ini harus lebih penting lagi, karena kalau nanti punya anak, nanti akan makin rendah lagi kadar kalsium dan vitamin D-nya karena kesedot. Jadi tambah penting lagi nih, harus mempersiapkan diri sebelum kehamilan, dan untuk kesehatan secara umum pastinya ya, nggak cuma memikirkan hamil, tapi kesehatan secara umum. Karena memang Indonesia angka osteoporosisnya cukup tinggi ya. Oh iya, baik. Oke, mudah-mudahan jelas nih Bu ya. Baik. Oke, ada lagi nih pertanyaannya. Baik, aduh masih banyak sekali nih dok pertanyaannya nih, ibu-ibu dan bapak-bapak semua antusias sekali nih. Kayaknya karena terbuka sekali dengan materi vitamin D ini ya, banyak yang belum tahu. Baik. Oke, sebentar ya dok ya. Oke, ini dia. Baik dok, apabila kita sudah melakukan berjemur sesuai dengan prosedur yang dilakukan, sudah memakan makanan yang mengandung banyak vitamin D, apakah suplementasi vitamin D sebetulnya bisa dikurangi dok karena takut ada efek samping? Nah, sebaiknya tadi sudah dijawab ya dok ya sebetulnya ya dok ya. Sebenarnya sudah dijawab. Lanjut tetap suplementasinya ya, karena juga suplemen yang tadi sebetulnya seperti yang sudah disampaikan sudah disesuaikan porsinya ya dok ya, efek samping sangat jarang terjadi ya. Dan jangan lupa ya tadi waktu menjemur yang benar ya. Antara jam 9, jam 10 sampai maksimal jam 3 sore. Kalau rekomendasi yang dari ahli endokrin itu disarankan adalah 4 sampai 6 kali seminggu, 5 maksimal 15 menit. Tapi ingat ya, ngandalin dari sinar matahari itu nggak mudah loh. Tergantung Bapak Ibu itu kulitnya tipe yang melaninnya banyak atau sedikit. Jadi maaf ya, kayak orang yang kulitnya gelap, kalau kayak orang kulitnya Afrika, itu mereka untuk waktu menjemurnya perlu double dibandingkan orang bule. Orang bule 5 menit aja berjemur cukup, mungkin kalau orang Afrikanya sampai 30 menit. Karena tadi ya hambatan untuk membentuk vitamin D di kulit kalau kulitnya banyak melanin. Kemudian ada juga tadi faktor polusi udara. Kira-kira di rumahnya polusi udara enggak? Terus kira-kira ini bulan apa sih? Ini bulan Januari atau bulan Desember? Kira-kira mendung atau enggak? Kemudian apakah polusi udaranya di sana tinggi apa enggak? Terus bagaimana posisi dari lintang derajat berapa dari khatulistiwa? Tingginya berapa sih dari permukaan laut? It's so complicated. Oke, jadi pertimbangannya banyak sekali ya dok ya. Ya, nggak mudah. Jadi kita tetap melakukan semua prosedur. Oke deh, kita berjemur kok kayaknya kita kulit sawo matang. Ya, kan tadi misalnya 5 sampai 10 menit, 5 sampai 15 menit kita ambillah tengah-tengah 10 menit. Ambillah kira-kira jam 2 atau jam 10 pagi 4 kali seminggu. Makanan bergizi, cek. Nah, sekali lagi cek. Saya sering sih ketemu orang tua gini yang ragu-ragu untuk ngambil vitamin D. Dok, nggak overdosis, dok. Aduh Bu, ngomong overdosis, Ibu cek aja dulu deh kadar Ibu vitamin D-nya berapa. Saya rajin gini-gini aja. Saya tuh dulu pertama kali cek, saya tuh rendah sekali loh Bu. Cek aja, aku bilang. Jadi saya sering sharing karena saya tuh tahu banget bahwa banyak orang, overdosis kali dok. Ya ampun, nggak mudah kali overdosis vitamin itu, nggak mudah dan susah banget, jarang sekali terjadi. Oke. Baik, oke. Mungkin juga nih dok yang jadi pertanyaan moms and dads tadi, karena berjemur itu belum mencukupi ya dok ya, memenuhi kebutuhan vitamin D yang begitu banyak dibutuhkan oleh tubuh ya dok. Kurang lebih dengan melakukan berjemur sesuai dengan prosedur tadi, kemudian seminggu 4 kali dan lain sebagainya, kira-kira itu
hanya dapat memenuhi kebutuhan vitamin D harian berapa persen sih dok dari yang dibutuhkan kurang lebih? Itu tadi susah loh, tergantung orangnya kulit gelap. Sedikit ya dok ya? Iya, susah. Orangnya kulit gelap atau kulitnya terang, mataharinya gimana, memang berada pada posisi yang tepat, polusinya gimana, kemudian dia ketinggian berapa dari permukaan laut. Makanya kalau mau tahu pasti tuh ya hanya dengan pemeriksaan lab. Itu bisa menjawab secara pasti. Gitu. Oke, baik. Sudah jelas ini. Ya, dan ingat ya, satu lagi, risiko menjemur juga akumulasi sinar UV itu untuk kanker kulit juga besar. Kalau ibu-ibu apalagi udah mulai-mulai naik umurnya kayak aku, takut ada keriput sana, keriput sini, anti-aging. Kemudian melasmanya gimana? Kemudian nanti pakai perawatan lagi karena merasa bahwa ada extra wrinkle. Memang si UVA sama UVB itu berbeda. Yang kita harapkan kan UVB. Tapi kan kadang-kadang mau menyaring yang kita mau dapat, kita UVB doang dong, nggak mau UVA-nya. Ya nggak mungkin juga. Susah sekali. Baik. Karena bersamaan datangnya ya dok ya, sehingga dibutuhkan prosedur tadi supaya optimal UVB yang didapatkan tubuh ya dok. Iya, walaupun ada jam-jamnya. Tapi kan itu hanyalah dominasi UV yang masuk. Tapi untuk menyaring 100% aku mau UVB doang, ya nggak bisa juga. Oke, baik. Oke, ini tadi ada yang raise hand, boleh dok ya? Kita open mic dan video ya. Satu lagi boleh, Bu Fitria tadi. Boleh di open mic dan videonya? Boleh. Halo? Ya. Ini yang ikut ayahnya bukan ibu. Oh gitu. Lagi ngurus. Baik. Silakan Bapak. Ya, makanya untuk kebutuhan vitamin Fitria. Untuk kebutuhan vitamin D itu ngaruh nggak sama telahnya tumbuh gigi anak? Dan kapan kita tahu anak kita ini kekurangan vitamin D? Maksudnya ukurannya seperti apa? Baik, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Boleh Dokter Ade, silakan dijawab. Ya. Tadi kaitannya dengan tumbuh gigi ya dok ya, kekurangan vitamin D dengan kelambatan tumbuh gigi. Pertama-tama saya suka ya ada yang nanya bapak-bapak nih, berarti nih bapak-bapaknya ini sayang ibu sayang anak nih, jadi dia ikut berpartisipasi, ikut seminar. Luar biasa nih. Lebih banyak bapak-bapak yang aktif ya. Mantap nih, perlu dicontoh. Boleh dicontoh nih bapaknya nih. Oke, jadi kalau tadi kan sebagian pertanyaan sudah terjawab ya, bahwa kalau vitamin D itu gejalanya akan muncul kalau pada kadar yang defisiensi berat biasanya. Kalau yang ringan-ringan biasanya dia paling ya anaknya sering sakit, kalau alergi dia memburuk, bisa aja sih kalau untuk faktor lain tulang dan giginya. Tapi kalau tadi kita lupa nanya ya anaknya umur berapa, sebenarnya kalau untuk urusan gigi sendiri, yang paling sering menjadi ukuran kapan pertama kali dia muncul, sebagian besar adalah genetik. Jadi faktor genetika itu sangat berperan besar untuk kapan dia pertama kali tumbuh gigi. Jadi kalau misalnya bapaknya dulu tumbuh giginya umur 1 tahun nih, mungkin aja anaknya juga baru 1 tahun atau 1 tahun lebih baru muncul. Dan ingat usia untuk tumbuh gigi pertama itu adalah usia 6 bulan, bisa sampai 15 bulan, bahkan 18 bulan. Dan biasanya sih itu tidak terkait dengan kekurangan vitamin D, tapi terkait dengan faktor genetik di keluarga. Kalau yang lainnya tadi kayaknya udah terjawab ya bapaknya pertanyaan. Iya betul. Oke baik. Jadi kalau misalnya anaknya belum tumbuh gigi tapi masih di rentan 6-18 bulan, jangan buru-buru berasumsi kekurangan vitamin D gitu ya dok ya. Belum karena tentu. Tetap betul. Untuk memastikan defisiensi atau tidak tetap melalui cek laboratorium ya dok ya kalau mau tahu pasti. Iya. Gitu. Baik. Oke, kita lanjut ke beberapa pertanyaan lagi ya dok ya. Boleh sedikit lagi? Boleh. Oke, wow, yang chat ini masih banyak sekali. Sebenarnya semakin panas gitu dok ya di akhir-akhir ini. Makin banyak pertanyaan. Makin panas. Mataharinya makin tinggi, makin panas. Betul. Oke, ini saya coba pilih yang baru masuk. Bentar ya. Oke, ini dari... Oke, siang dokter, saya Ida Nurhayati dari Magelang. Izin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi suplemen vitamin D agar terserap oleh tubuh?
dan memberikan manfaat bagi tubuh secara optimal. Jadi mungkin maksudnya waktu konsumsinya ya dok ya, apa sebelum setelah makan gitu? Silahkan dokter Ade. Ya, terima kasih Bu Ida Nurhayati. Saya hafal nih Bu Ida, pasien saya. Halo Bu Ida. Oh. Anaknya 3 cowok semua. Wow, apal sekali dokter Ade. Semoga aku ingat ya, semoga memorinya belum lupa. Jadi kalau vitamin D itu adalah vitamin yang larut lemak ya. Kita ingat tadi vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, bagaimana dia bisa terserap dengan baik? Yaitu lebih ideal kalau kita menyerap bersama dengan makanan yang mengandung lemak. Nah, jadi saat terbaik adalah apabila kita mengkonsumsi vitamin D bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak, itu vitamin D-nya akan terserap jauh lebih banyak daripada kalau tidak dilakukan prosedur tersebut. Oke, baik. Jadi bersamaan dengan makanan ya dok ya, dengan yang makanan mengandung yang lemak. Betul. Jadi bukan sebelum atau sesudah ya, emang yang waktu terbaiknya bersamaan dengan makanan yang berlemak. Oke, mudah-mudahan jelas Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Baik, sebentar kita lihat lagi. Sebentar. Ini ada banyak pertanyaan yang sudah terjawab ya sebetulnya dok ya. Apakah suplemen vitamin D dapat mengganti berjemur di matahari? Iya ya dok ya, karena memang lebih penting suplementasi tadi ya. Baik. Ya, betul sekali. Baik. Oke, ini ada pertanyaan seperti ini. Nah, baik dok, ingin bertanya apakah betul konsumsi vitamin D dengan yang ada gluten dan tidak ada glutennya itu berpengaruh terhadap penyerapan vitamin D dalam tubuh dan manfaatnya untuk tubuh? Vitamin D ada glutennya? Iya, gluten free atau ada gluten? Tidak ada jadi mungkin ya? maksudnya, oke, jadi mungkin maksudnya beberapa vitamin ada yang tulisan gluten free gitu kali ya dok ya, dan ada juga yang tidak. Apakah itu berkaitan dengan penyerapan vitamin D dalam tubuh atau sebetulnya tidak ada kaitannya dok? Saya rasa kurang terkait ya dalam hal ini. Mungkin vitamin D-nya malah dugaan saya itu campuran sama yang lain ya. Kok sampai dia perlu mencantumkan gluten free. Mungkin dia ada tambahan yang lain-lainnya lagi itu. Baik, jadi sebenarnya yang paling tepat yang vitamin D murni ya dok ya? Iya, lebih tepat vitamin D murni aja. Biar nanti dia dalam jumlah proporsional dengan yang lain, nggak kelebihan pada satu vitamin, terlalu sedikit di satu vitamin. Iya. Betul. Oke, ini ada lagi bertanya dok, dari Devi Darmawan ingin bertanya dok, tadi dokter menjelaskan waktu pemaparan materi tentang defisiensi dan insufisiensi. Izin bertanya dok, apa bedanya? Oh iya, ini juga silakan dokter, mungkin bahasanya parents ada yang belum mengerti nih dok. Beda defisiensi dan insufisiensi katanya. Sebenarnya sih tadi di slide-nya itu ada sih dalam kurung. Namanya sufficient itu, jadi beberapa daerah, beberapa negara patokan yang dipakai itu berbeda. Tapi pada sebagian besar itu yang disebut sufficient itu kalau di atas 30 nanomol per liter. Kalau namanya defisiensi kalau di bawah 20 nanomol per liter. Insufisiensi kalau antara 20 sampai 30 nanomol per liter. Baik, jadi itu lihatnya dari hasil lab ya dok ya? Dari hasil lab. Bisa menentukan, nah, biasanya dan yang menentukan nanti dokter ya dok ya, yang menginterpretasikan ya hasil dari laboratorium itu. Baik, mudah-mudahan cukup jelas Ibu ya. Oke, nah ini ada lagi bagus nih dok pertanyaannya. Dokter, anak saya sebelumnya positif COVID. Nah, sekarang sudah dinyatakan sembuh dan swabnya negatif. Apakah konsumsi vitamin D yang waktu itu diberikan saat COVID masih tetap dilanjutkan atau tidak perlu? Perlu dong, seumur hidup. Jangan lupa ya, ini pertanyaan sudah terjawab, tapi kita ulang-ulang terus ya dok ya, supaya terus termemori nih sama ibu-ibu. Biar mantap pokoknya. Betul. Oke. Baik, ini nih dok. Dari Hana, apakah ada efek negatif yang paling berbahaya kalau anak kekurangan vitamin D?
yang bisa membahayakan dirinya dan di masa yang akan datang. Berapa kecukupan vitamin D dalam sehari untuk anak sudah ada tadi ya Ibu ya di slide-nya. Nah, tapi itu mungkin nanti bisa dijawab nih Dok, efek negatif yang paling berbahaya untuk anak dengan defisiensi vitamin D dan kapan waktu berjemur bagi anak selama pandemi. Kayaknya tetap sama ya Dok ya. Berkaitan dengan tadi semua. Kalau ini Dok, efek negatif yang paling berbahaya. Negatif. Infeksi. Jika anak defisiensi, oke. Iya, jadi kan tadi vitamin D itu kan bisa berperan dalam imunitas. Imunitas ini artinya melawan dari infeksi, kan, kemudian menurunkan keparahan penyakit, kemudian tadi ya juga kalau alergi, memperparah alergi, membuat penyakit-penyakit autoimun jadi lebih mudah manifestasi. Lah sekarang pada datanya sekarang gini, Indonesia, angka kematian terbanyak bayi dan balita di bawah 5 tahun apa? Kalau nggak radang paru-paru, diare. Kalau nggak diare, radang paru-paru. Nah, vitamin D ini terkait dengan sistem imun, terutama sistem imun saluran napas. Jadi bayangkan betapa berharganya kalau seandainya kita selalu menjaga kesehatan saluran napas kita sehingga terbebas dari infeksi saluran napas. Ini baru membahas masalah infeksinya loh. Ingat yang meninggal karena pneumonia banyak banget. Jadi ya tentunya itu penting sekali karena di Indonesia penyebab kematian balitanya kalau nggak pneumonia, diare. Jadi ya terkait dengan infeksi ada angka kematiannya dan itu tidak sedikit. Apalagi pandemi ya kan. COVID adalah infeksi saluran napas dan vitamin D itu terkait imunitas mukosa saluran napas. Sangat-sangat amat menyelamatkan nyawa. Oke. Oh, betul. Jadi ini penting sekali ya, Dok ya. Jadi dengan kecukupan vitamin D, anak imunitasnya juga semakin baik sehingga dia akan lebih tangguh dalam melawan infeksi ya, Dok ya. Ya, infeksi angka kematiannya banyak. Jadi ya penting banget. Paling tinggi. Baik. Oke. Kita coba boleh satu pertanyaan lagi ya Dok ya, kurang lebih sampai 11.45 nih. Sebelum Dokter Ade akan curhat ya Dok ya, memberikan pengalaman pribadi nih mengenai vitamin D ini penting sekali, tidak boleh dilewatkan ya. Moms and Dads harus stay tune sampai akhir nih. Oke. Oke, sebentar. Lagi Dok. Dok, apakah betul salah satu sumber vitamin D adalah dari susu? Tetapi yang pernah kami dengar, susu juga memiliki banyak efek negatif untuk tubuh. Jadi bagaimana cara pemilihan susu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan vitamin D dari susu? Ya, jadi kalau susu itu susu formula ya, nggak ngomong susu UHT ya. Kalau susu UHT sih atau susu fresh lainnya biasanya sih nggak ada. Cuma kalau beberapa susu formula itu memang sudah difortifikasi dengan vitamin D. Kalau di negara maju nggak cuma susu formula, tapi snack-snack bayi, sereal-sereal bayi itu difortifikasi dengan vitamin D semua. Tapi kalau di kita sepertinya belum. Nah, kalau untuk untuk susu formula, apabila susu formula melewati proses standarisasi Kodeks Alimentarius Makanan Bayi, biasanya kan susu formulanya sudah terstandar. Tapi kalau saya perhatikan karena vitamin D ini dianggap sesuatu yang masih baru, tidak semua susu formula mengandung vitamin D. Apabila mereka mengandung vitamin D, mereka harus mencukupi kebutuhan minimal susu formula tersebut, yaitu sekitar 950 cc sehari. Baru tercukupi vitamin D-nya full dari susu tersebut. Baik, nah itu dia nih, penting memang ya Dok ya, jadi bukan efek buruk yang ada pada susu tapi ya Dok ya, jadi lebih kepada pemenuhan daripada iya, ini tadi pertanyaannya efek buruk yang didapat dari pemberian susu, mungkin maksudnya jika masih ASI eksklusif gitu saya kurang paham juga nih. Cuma tapi iya. Kan susu formula nggak berbahaya ya kalau memang ada indikasi misalnya ASI-nya kurang ya kan kita nggak apa-apa pakai susu formula walaupun pastinya ASI adalah yang terbaik. Ya kan? Yang terbaik betul. Jadi memang perlu digarisbawahi juga pemberian susu formula ini baiknya atas indikasi juga ya Dok ya. Ketika ASI tidak mencukupi gitu ya dan lain-lain. Iya. Dan dia tidak bisa mendapatkan ASI donor karena ASI donor di Indonesia juga nggak ada bank ASI kan. Jadinya untuk screening dari penyakit juga nggak mudah. Betul, oke. Sudah
Pukul 11.45 dan pertanyaan walaupun masih banyak, tapi terima kasih sekali antusiasmenya dari para peserta yang sudah bertanya. Sampai sekarang masih ada yang masuk loh dok pertanyaannya, tapi mohon maaf sepertinya belum bisa dijawab semua Moms and Dads karena waktu juga sudah agak mepet nih. Nah, ini pertanyaannya juga bagus-bagus dan beberapa memang sudah terjawab tadi di slide dan penjelasan Dr. Ade. Terima kasih sekali lagi Moms and Dads yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Ini waktu yang ditunggu-tunggu juga mungkin adalah pengumuman ya pemenang pertanyaan terbaik nih Dr. Ade karena akan mendapatkan paket hadiah dari Gracia Farmindo. Oke. Terus sekali nih karena pertanyaannya banyak, kita pilihnya mesti selektif bener nih dok ya, karena semua mau dapat nih kayaknya. Kita oke akan coba nih dok, 2 boleh dari Dr. Ade, 2 pemenang, 2 dari saya, 1 kita berikan kesempatan dari pemberi hadiah dari pihak Gracia Farmindo ya dok ya. Oke boleh Dr. Ade mungkin mau intip-intip chatnya untuk memberikan pertanyaan terbaik atau udah ada yang ditandain nih dok? Yang tadi disampaikan aja, aku tadi suka yang bapak-bapak aktif tadi. Bapak-bapak yang aktif tadi, aku suka. Fitria ya, suaminya Ibu Fitria. Karena seorang bapak yang aktif pada saat istrinya lagi nggak bisa, aku support banget itu bapak-bapak ideal. Sama aku tadi suka pertanyaannya Bu Ida tentang saat terbaik untuk minum suplemen vitamin D, karena itu penting ya, bahwa itu juga tadi saya juga belum menyampaikan di slide, jadi saya pilih 2 itu. Oke, jadi Ibu Fitria ya dengan ID Ibu Fitria yang bertanya Bapak, suami Ibu Fitria, dan juga tadi Ibu Ida ya dok yang bertanya tentang waktu optimal terbaik konsumsi vitamin D ya dok ya? Iya, itu saya suka karena memang tadi saya di slide lupa ngomong, jadi itu memang penting. Oke, baik. Nanti untuk para pemenang boleh memberikan data dirinya ya di grup WhatsApp ataupun di kontak person ya, Bu Asyanti ya? Ya, betul. Nanti saya ini kan nomornya ya. Oke, nanti di akhir. Selanjutnya boleh 2 dari saya ya, Bu Asyanti ya? Ya, silakan dok. Oke. Tadi pertanyaan yang menarik juga, walaupun sekarang temanya di judulnya tentang imunitas si kecil, tapi saya antusias juga nih, apresiasi sekali sama ibu-ibu yang sudah bertanya nih untuk kepentingan vitamin D bagi dirinya yang bukan lagi anak kecil. Oke, jadi tadi agak banyak bertanya tentang program hamil Ibu Diah ya. Ibu Diah Ayu tadi yang bertanya tentang kecukupan vitamin D sebelum hamil dan saat masa hamil ya. Oke, kemudian satu lagi. Sebentar. Nah, ini tadi pertanyaan mengenai COVID ya. Yang tadi sebelumnya pasien COVID, aduh saya sempat kehilangan jejak nih. Sebentar. Namanya, oke. Nanti coba kita cari. Oke, nah ini dia. Lewat lagi. Nah, ini dia dari Ibu siapa? Oke, dari Ibu Atika Ulfah ya, yang anaknya terkonfirmasi COVID. Nah, beliau juga mengatakan nih tentang pertanyaannya bahwa saat isolasi dikonsumsi vitamin D dan setelah itu vitamin D-nya tetap dilanjutkan. Jadi bukan hanya untuk masa penyembuhan ya dok. Jadi vitamin D ini saya suka pertanyaannya bahwa menekankan nih kalau ini juga untuk preventif ya dok ya, bukan hanya saat sedang terkena infeksi, tapi sampai terus sebelum kena infeksi, kalau bisa vitamin D-nya tercukupi. Jadi tadi saya pilih Ibu Diah Ayu dan Ibu Atika Ulfah. Ya, boleh nanti kontak Ibu Asyanti. Ya, terima kasih. Satu lagi dari Pak Danu, dari Gracia Farmindo. Silakan Pak Danu. Terima kasih, Bu. Jadi mungkin saya pilih 1, Bu, yang awal tadi sempat ada nanya. Mohon maaf, Dokter Jidi mungkin bisa dibantu nama pesertanya ya. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah suplementasi vitamin D yang mix dengan vitamin lain, dengan vitamin K dan lain-lain itu pesertanya atas nama siapa mungkin? Yang di awal-awal itu. Oh iya betul. Karena itu
Oke, penting karena kenapa? Karena banyak sekali sebenarnya vitamin-vitamin yang mix dengan vitamin D. Namun benar tadi pemaparan dari Dokter Ade bahwa tidak equal secara kebutuhan gizinya. Jadi kadang vitamin D-nya sangat kecil, kalau kita mau mengambil vitamin D dari situ sangat-sangat dibutuhkan dosis yang besar, sedangkan vitamin lainnya nanti akan berdampak, dia akan overdosis atau melebihi angka kebutuhan yang dibutuhkan setiap hari gitu. Saya coba cari ya Pak Danu ya, mana tadi? Di awal banget. Di awal ya. Di awal banget ini ada Ibu Devi dari Surabaya. Apakah iya? Pertanyaannya, apakah dengan meminum suplemen vitamin D3 dapat menjadi pengganti berjemur matahari? Kedua, apakah vitamin D bisa diberikan bersamaan dengan vitamin yang lain? Karena saya menemukan di pasaran mengombinasikan dengan vitamin K misalnya. Ya, kayaknya Ibu Devi dari Surabaya ya. Baik. Oke, jadi kita sudah ada 5 pemenang. Selamat. Mohon 5 pemenang ini mencatat nomor telepon saya atau nomor WA saya ya, 0813 85 675 097. Admin tolong diketik di chat ya, supaya saya juga nggak Bapak Ibu. Ibu Asyanti agak putus-putus suaranya. Sekarang kedengaran? Ya, sekarang udah jelas Ibu. Oh, maaf sekali. Ya, mohon izin Dokter Ade, kita akan share ya materi Dokter Ade di grup ini dan juga di Zoom ini, karena mungkin ada yang tidak masuk dalam grup tapi join Zoom-nya. Tadi juga ada yang bilang, aduh saya terlambat tapi sangat tertarik. Jadi kita akan attach ya di sini. Betul. Oke, dan nomor telepon saya. Lalu tadi juga ada yang menanyakan tentang kalau di online shop produk Gracia Farmindo dapat dari mana ya gitu. Nah, di online shop karena ini semasa pandemi ini online shop memang lagi booming nih ya. Betul. Jadi Gracia Farmindo ada official store-nya di Tokopedia dan Shopee ya. Jadi Bapak Ibu bisa ke sana ya. Di apotek pun juga ada ya, tapi kalau mau yang official store online ada ya, Gracia Farmindo. Silakan. Ada pesan apa lagi ini dari panitia? Dari Dokter Ade nih sepertinya nih Bu Oh iya, betul. Mau curhat nih tentang pengalaman vitamin D ini ditunggu banget nih. Ya, untuk pesan terakhir ya, silakan. Kan gini, saya tuh merefleksikan orang tuh bagaimana apa yang saya pernah alami sendiri. Jadi saya itu kan membaca rekomendasi betapa pentingnya vitamin D pertama kali itu dari WHO tahun 2015 yang statementnya itu sebagian besar penduduk dunia mengalami kekurangan vitamin D. Nah, saya membaca statement itu tahun 2015 loh ini dari IDAI, ini belum ada nih ngomong ini. Terus aku, kita cek deh di darah, kita cek aja di lab, coba berapa bener nggak sih kita kayak most people in the world. Terus kami sekeluarga ngecek nih, keluarlah hasil, jeder. Suami saya 11, saya 14. Padahal persen nanomol per liter. I see. Padahal kan mencukupi kalau di atas 30, optimal itu kalau di atas 50. Jadi statement dari WHO lagi-lagi benar bahwa kami ini most people in the world, memang kami kekurangan vitamin D. Nah, sejak tahun 2015 itu saya struggling. Vitamin D waktu dulu nggak mudah loh dapatnya tahun 2015. Adapun kalau ada dosisnya cuma kecil-kecil banget. Saya berkutat dengan dosis kecil-kecil itu, cek tiap 6 bulan. Nggak mudah naiknya. Jadi kalau ada orang bilang, nanti keracunan vitamin D, enggak, percayalah. Saya tuh bukti nyata bahwa itu tuh tidak mudah untuk keracunan vitamin D. Saya tuh minum sehari dulu 2.000, waktu itu udah dianggap berani. 2.000. Tapi sekarang kan ternyata yang benar koreksi bisa sampai 10.000. Cuma dari dulu kan mau dapat vitamin D 10.000 tuh gimana dapatnya? Nggak ada jualannya di Indonesia. Terus aku cek 6 bulan kemudian, aku dari 14 baru naik jadi 17. Suamiku dari 11 naik ke 14.
Kemudian 6 bulan kemudian aku cek, aku dari 17 baru naik nih ke 21. 6 bulan kemudian aku cek, baru naik ke 25. Jadi it takes time to get vitamin D itu untuk suplemennya. Aku aja itu 2.000 sehari. Nah sekarang aku malah alhamdulillah setelah 5 tahun, aku sekarang kadar vitamin D-nya udah 45. Ini pun setelah aku berani minumnya 5.000 per seminggu aku 3 kali. Jadi 5.000 baru tuh dapat kadar vitamin D 45. Itu pun masih kurang dikit dari sufficient, dari optimal. Optimal ingat ya di atas 50. Sufficient itu di atas 30. Nah, yang aku rasakan pengalaman pribadi, tahu ya namanya dokter anak tuh di ruang praktek pada masa pandemi tuh ya, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kan anak-anak banyak yang sekolah, malah banyak yang batuk pilek ya. Sekarang mereka sekolah online malah jarang sakit loh. Perhatikan. Oh, ya. Nah, saya kalau periksa anak itu kan selalu cek tenggorokan mereka. Saya itu sering ketularan anak kecil loh. Jadi mereka buka mulut, saya pegang pakai sendok es krim, buka mulutnya, terus anak kecil kadang-kadang muntah, kadang-kadang batuk, kadang-kadang keselak, air liurnya kecipratan ke saya. Nah, dulu waktu aku minum vitamin D-nya belum rutin, aku tuh dengan mudah besoknya langsung sakit. Sakitnya lama, seminggu, suaranya hilang. Nah, setelah aku vitamin D-nya cukup, alhamdulillah terasa banget, aku jarang sakit. Kalaupun aku mau sakit dibatukin anak-anak kecil, itu paling sehari gitu ya, kayak mau sakit, tapi kemudian kayak sakitnya tuh nggak jadi, kemudian membaik lagi. Dan kalaupun sampai sakit nggak selama dulu yang bisa 7 hari gitu, paling 2 hari gitu udah. Jadi aku adalah orang yang merasakan benar-benar betapa vitamin D itu membantu imunitas. Dan kita lihat ternyata kalau vitamin D itu ternyata jauh lebih bermanfaat kalau kita persiapkan sejak awal. Artinya bukan saat kita sudah kena penyakit, tapi membangun benteng saluran napas yang baik. Aku sering banget bilang sama pasien, benteng kita itu adalah vitamin D untuk saluran napas. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya bentengnya kuat, nanti kumannya itu susah masuk. Nah, kalau seandainya kumannya masuk, itu vitamin C yang berperan. Tapi untuk membangun benteng yang baik, itu adalah vitamin D, yang mana si benteng kita harus siapkan semaksimal mungkin. Dan kita tahu ada suatu lembaga swasta dari Amerika yang meneliti untuk penderita corona di Indonesia, kasus yang meninggal karena corona di Indonesia juga ternyata lebih dari 90% vitamin D-nya defisiensi. Nah, kita hidup di masa pandemi, kita harus mempersiapkan diri membangun benteng saluran napas yang baik. Ingat, vitamin D terkait dengan mukosa saluran napas, mukosa pertahanan saluran napas. Siapkan diri sejak awal, semoga pandemi ini cepat berlalu. Seperti biasa, kita 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Seperti biasa, kita melakukan protokol kesehatan yang lain. Dan jangan lupakan vitamin D sejak awal untuk imunitas saluran napas sebagai benteng kita. Oke. Nah, take home message yang bermanfaat sekali nih. Semoga bermanfaat. Ya, ya baik, terima kasih banyak. Ya, baik. Oke, kita sekarang ini sudah 1 menit sebelum jam 12. Atas nama dokter anakku ID, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter Ade Indrisari dan juga dokter Jidi atas pemaparannya dan pemberian pemanduan dalam diskusinya. Dan juga tak lupa terima kasih banyak kepada PT Gracia Farmindo juga atas pemaparannya tentang vitamin D. Ini sangat relevan untuk kita sekarang, tapi dan juga bukan hanya saat pandemi ya. Ini direkomendasikan untuk disuplementasikan setiap hari sepanjang umur, dari masa kehamilan sampai tua nanti. Justru nanti 70 tahun ke atas justru lebih tinggi lagi dosis yang diperlukan ya. Jadi vitamin D ini memang kita baru dengar lebih sering di masa pandemi ini, tapi sebetulnya seperti tadi dokter Ade ceritakan, 2015 dokter Ade sudah dengar dan langsung mengecek, dan ternyata kita memang umumnya kurang ya vitamin D-nya. Padahal vitamin D itu sangat penting untuk daya tahan tubuh dan juga untuk pengobatan beberapa penyakit yang tadi disebutkan, termasuk autoimun dan lain-lainnya ya.
Baik, kita sekarang sudah di akhir acara. Sekali lagi terima kasih, juga terima kasih kepada para peserta. Dan jangan lupa untuk men-share pengalamannya. Tadi saya lihat di IG sudah banyak juga yang men-share. Saya sudah share kembali dan tag. Semoga kita bisa menyiarkan ke khalayak lain bahwa banyak sekali materi-materi edukasi yang mereka bisa dapatkan di Instagram Dokter Anakku ID. Baik, sebagai penutup, kita buka video kita semua, kita foto bersama ya. Oke, silakan. Untuk kenang-kenangan. Nanti dari host akan bantu fotonya, kita akan foto beberapa kali, mungkin 4 kali karena pesertanya banyak. Oke, siap-siap. Wah, Ibu atau Bapak Fitria Iskandar nih nggak on nih videonya, yeah. Padahal pemenang loh. Ibu Fitria, ayo. Panutan nih. Mungkin panutan. Menyimak tapi lagi sibuk karena anaknya mungkin ya, nah, nggak apa-apa. Oke, kita foto. Ini mayoritas sudah Bapak nyata, Fitria nih. Bapak Fitria. Oke. On. Oke, Ibu Devi, Ibu Miranda, Ibu Yunita, silakan. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, cheese. Sebentar ya, ada 4 halaman. Oh ya. Oke, halaman pertama. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah ya. Oke, terima kasih banyak. Terus, tolong di unmute supaya Bapak Ibu sekalian para peserta bisa mengucapkan terima kasih dan salam pada semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Asyanti. Terima kasih. Terima kasih Bu Asyanti, Dokter Anakku, Gracia Farindo, di tim Pak Dino, Gracia. Ya, terima kasih banyak. Kasih semua. Sampai jumpa semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya.